Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Darmawati SPD IMPD, salah satu dosen pada program studi Administrasi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pohuwato. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan terkait dengan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah belajar dan pembelajaran. Adapun pemaparan ini adalah dalam rangka untuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Dalam mendeskripsikan mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan DIA yang merupakan singkatan dari Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery akan menjelaskan apa yang dibawakan dalam materi perkuliahan yang saya ampu ini. Interaction akan menjelaskan bagaimana saya menjalin interaksi dalam proses belajar mengajar kepada peserta didik di dalam mata kuliah ini. And assessment akan menjelaskan bagaimana saya mengukur penilaian kinerja mahasiswa secara objektif di kelas. Sebelum saya masuk ke bagian DIA, izinkan saya terlebih dahulu menjelaskan sebenarnya apa itu mata kuliah belajar dan pembelajaran. Mata kuliah ini hadir untuk membekali lulusan dalam pemberian informasi tentang sumber belajar. Selain itu, mereka juga akan dibekali tentang teknologi apa saja yang dapat digunakan untuk meningkatkan proses pembelajaran. Mata kuliah ini diperuntukkan untuk mahasiswa semester genap dengan bobot 2 SKS. Sebelum saya menjelaskan apa yang saya bawakan dalam mata kuliah ini, tentu saja saya membawakan setiap sesi pertemuan berbasis pada pencapaian pembelajaran lulusan yang diharapkan oleh program studi. Dari capaian pembelajaran lulusan CPL ini kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah. Hal ini penting mengingat mata kuliah ini harus bisa sejalan untuk mendukung lulusan yang diharapkan sesuai dengan apa yang ditulis dalam CPL, sehingga harus dipastikan bahwa mata kuliah ini sejalan dengan profil lulusan yang diinginkan oleh program studi. Adapun deskripsi singkat mata kuliah ini yaitu mata kuliah ini mengkaji dengan menganalisis berbagai teori belajar dan pembelajaran dari berbagai pandangan para ahli pendidikan, mulai dari konsep belajar, jenis-jenis belajar, prinsip-prinsip belajar, dan sumber-sumber belajar yang dapat dijadikan acuan untuk melaksanakan pembelajaran, pengembangan pemahaman dalam penerapan pendekatan, strategi, model dan metode pembelajaran, serta keterampilan mengajar untuk digunakan dalam menganalisis kasus pelajaran di lapangan. Untuk membuat mata kuliah ini terstruktur, maka saya menggunakan bahan buku ajar serta dukungan jurnal sebagai bahan bacaan mengenai perkembangan sumber belajar. Hal ini saya lakukan agar mahasiswa terbiasa mengetahui perkembangan tentang mata kuliah ini. Itulah aspek delivery yang saya sampaikan di dalam kelas mata kuliah belajar dan pembelajaran. Sekarang kita akan membahas bagian interaction atau bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa di dalam mata kuliah ini, agar proses belajar mengajar bisa dilaksanakan dengan baik. Secara prinsip, interaksi yang saya gunakan untuk berhubungan dengan mahasiswa, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, yaitu berbasis Student Centered Learning atau yang disebut dengan SCL. SCL merupakan sebuah metode yang mengedepankan dan menekankan partisipasi aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran. Adapun beberapa teknik interaksi yang saya gunakan dalam proses belajar mengajar pada mata kuliah ini, yaitu interaktif, memaparkan materi dengan menyisipkan pertanyaan dalam proses pembelajaran untuk melatih mahasiswa berpikir dan mengungkapkan pendapatnya. Kemudian membagi mahasiswa menjadi beberapa kelompok untuk membahas materi pembelajaran. Demikian aspek yang saya sampaikan dalam mata kuliah ini.
Selanjutnya, kita berlanjut pada aspek asesmen. Aspek asesmen adalah bagaimana cara saya menilai mahasiswa seobjektif mungkin sesuai dengan kemampuan yang mereka berikan di dalam kelas. Demikian aspek interaksi yang saya sampaikan di dalam mata kuliah ini. Selanjutnya kita berlanjut pada aspek asesmen. Aspek asesmen adalah bagaimana cara saya menilai mahasiswa seobjektif mungkin sesuai dengan kemampuan yang mereka berikan di dalam kelas. Untuk bagian asesmen ini, sebelum perkuliahan dimulai, saya sudah menyampaikan kepada mahasiswa mengenai poin-poin apa saja yang akan dinilai selama perkuliahan berlangsung hingga akhir. Demikian 3 aspek yang saya sampaikan terkait mata kuliah, belajar, dan pembelajaran. Mulai dari delivery, interaction, and assessment. Setelah ini saya akan memperlihatkan proses mengajar saya di dalam kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita memulai materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Doa dimulai sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa selesai. Oke, sebelum mulai Ibu mau absen dulu ya. Nur Ain, Sukriya, Alimatur Rasidah, oh izin. Rizka, Hadir. Siti Nur Fadila, Hadir. Gracela, Hadir. Farhan, Mataiman, Muhammad Ikra. Tiga. Jadi materi pada hari ini itu tentang sumber belajar. Masih ada yang ingat materi tentang pendekatan pembelajaran? Ada? Angkat tangannya kalau ada yang tahu. Ada? Iya. Apa? Sebagai garis rujukan pelaksanaan proses belajar mengajar sebagai ukur penilaian proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan sebagai aspek pendiagnosis masalah pembelajaran yang timbul merupakan titik untuk melakukan penelitian dan pengembangan proses pembelajaran. Oh iya, betul. Beri aplaus dulu. Itulah tadi tentang materi kita pekan lalu tentang pendekatan pembelajaran. Nah, hari ini kita akan bahas tentang sumber belajar. Jadi kalau kita berbicara tentang sumber belajar, apa itu sumber belajar? Jadi sumber belajar itu merupakan segala sesuatu atau yang bersumber pada apa yang akan kita pelajari. Jadi dari apa? Dari buku, dari teks, media elektronika, narasumber, lingkungan, itu semua adalah bagian dari sumber belajar. Jadi dalam memulai suatu pembelajaran sebagai seorang guru itu terlebih dahulu memilih suatu sumber belajar. Jadi pemilihan sumber belajar mengacu pada perumusan yang terdapat dalam silabus RPP. Nah, itu yang dilakukan pada langkah awal dalam proses pengajaran. Jadi bagaimana sumber belajar itu mencakup pada sumber tujuan, lingkungan, media, narasumber. Narasumber itu apa? Tenaga ahli. Jadi misalnya kita membahas tentang apa? Pendidikan, berarti narasumbernya berasal dari tenaga pendidikan. Jadi sumber belajar itu dituliskan secara lebih operasional. Misalnya sumber belajar dalam silabus dituliskan buku referensi. Jadi buku referensinya dari mana? Nah, jadi di dalam RPP itu dicantumkan buku teksnya, terus pengarangnya,
diambil dari halaman berapa? Itu ya. Jadi sumber belajar ini sangat penting bagi seorang pendidik. Nah, untuk mencapai suatu proses pembelajaran di kelas. Nah, selanjutnya sumber belajar dapat berupa apa? Yang pertama bahan cetak, seperti apa? Buku siswa, modul, lembar kerja siswa, brosur, majalah. Itu semua adalah bahan cetak. Nah, kalau audiovisual itu seperti video, film. Nah, itu audiovisual. Kalau visual masuk foto misalnya gambar apa? Gambar pahlawan contohnya. Itu berarti belajar tentang sejarah, memperlihatkan gambar tentang pahlawan. Model. Multimedia itu masuk dalam komputer, laptop yang digunakan dalam proses pembelajaran dan alat-alat yang diperlukan dalam suatu proses pembelajaran. Nah, selanjutnya yang masuk dalam sumber belajar itu juga terdapat media pembelajaran. Jadi media itu apa? Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan, informasi sumbernya. Kalau ibu bertanya, apa yang kalian paham tentang media? Media itu masuk apa? Masuk sumber belajar. Contohnya apa media? Internet. Apalagi media? Buku itu juga sama masuk. Media papan tulis, apakah masuk? Masuk. Nah, sekarang ibu mau kasih kelompok. Boleh dibuat kelompok, 3 saja kelompok. Tugasnya yaitu mencari contoh tentang media cetak itu apa, terus audiovisual yang masuk apa. Jadi nanti sebagai perwakilan salah satunya itu memaparkan apa-apa saja yang termasuk contoh media visual itu seperti apa, dan yang masuk dalam gambar. Misalnya apa? Itu bisa ya buat kelompok. Kita bisa ini. Sebentar dipaparkan tentang apa hasil dari diskusi kalian, boleh? Ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Jadi siapa ketuanya di sini? Nah, di sini. Di sini ketuanya. Iya. Kalau misalnya selesai langsung ini saja ya.
Sudah? Sudah Ibu. Sudah. Yang lain? Sedikit lagi. Jadi satu perwakilan ya dipaparkan. Mulai di depan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan kali ini saya mewakili dari kelompok 1 akan memaparkan sedikit tentang sumber belajar, yaitu media cetak. Media cetak adalah media yang membuat informasi dalam bentuk publikasi cetak. Ciri-ciri dalam media cetak yaitu mudah dibawa kemana-mana, boleh dibaca kapan saja, tidak terikat waktu atau fleksibel. Nah, contoh dari media cetak tersendiri yaitu seperti brosur yang sering kita dapatkan di jalan ataupun tertempel di pinggir-pinggir jalan, itu namanya brosur. Adapun kalender memberikan informasi tentang tanggal hari ini, besok dan seterusnya. Kemudian ada majalah atau koran yang berisi berita-berita terkini tentang kejadian di tempat itu ataupun tempat lain. Mungkin itu pemaparan dari kelompok saya. Jika ada yang kurang dimengerti, silakan ditanyakan. Ada yang dari kelompok lain yang ingin bertanya? Pada kelompok 1. Iya, maka Yang menjadi pertanyaan saya, apakah koran di zaman teknologi sekarang, apakah koran digital bisa dikatakan media cetak? Karena dari sifat yang saudara Rizka tadi bacakan, mudah dibawa dan bisa dibaca kapan saja. Ya, langsung dijawab dulu. iya. Ya, mungkin ciri-cirinya termasuk, tapi merujuk kembali di pengertiannya. Media cetak adalah media yang membuat informasi dalam bentuk publikasi cetak. Jadi segala sesuatu yang dicetak itu mungkin termasuk media atau sumber belajar, tapi ketika itu belum dicetak, itu belum menjadi media cetak. Namanya itu media siber atau media online. Nah, kapan koran atau brosur itu dicetak sudah menjadi lampiran kertas atau cetakan, nah itu baru masuk media cetak. Mungkin itu Ya. jawaban dari saya. Bagaimana Rahman? Iya, jadi itu bagus ya untuk kelompok 1 bagus. Ya, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2, siapa perwakilan kelompok 2? Nathan. Ya, silakan Nathan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kami. Jadi begitu saja materi yang bisa saya paparkan. Jadi teman-teman jika ingin ada yang ditanyakan, silakan. Saya baik, dari materi tadi yang sempat Ibu berikan itu, salah satu contoh media visual itu adalah gambar. Nah, yang tertangkap itu bagaimana gambar dapat memberikan informasi atau sumber belajar bagi para pencari informasi tersebut. Mungkin untuk pertanyaan ini dari teman-teman saya mungkin bisa menjawabnya. Silakan. Ya, teman dari kelompok 2. Pak Farhan. Gambar agar bisa menjadi bisa dipelajari, agar bahan pembelajaran tersebut harus memiliki keterangan yang jelas. Contoh pada gambar peta.
peta tersebut harus memiliki keterangan luas, wilayah, dan nama daerah atau skala juga termasuk. Mungkin seperti itu agar gambar tersebut bisa menjelaskan dirinya. Ya. Saya beda dulu. Bagaimana kalau tiga? Iya. Mau dipaparkan di meja atau di sini? Oh iya, silakan. Salam, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya di sini mewakili kelompok 3 akan memaparkan hasil contoh media sumber belajar, yaitu audiovisual. Audiovisual adalah jenis media yang mengandung unsur suara, juga mengandung unsur gambar yang dapat dilihat, seperti rekaman video, radio, atau televisi. Itulah penjelasan singkat dari saya. Apakah ada pertanyaan dari kelompok? Cukup ya? Sudah jelas? Nah, silakan berhapus dulu untuk jadi itulah tadi alhamdulillah semua sangat luar biasa dalam materi kita pada hari ini tentang sumber belajar. Jadi sebelum Ibu mengakhiri, ada pertanyaan tentang sumber belajar ini. Kalian kan sebagai calon guru, bagaimana nanti ke depan, apakah ada hambatan-hambatan? Silakan dipertanyakan. Saya ada. Iya. Nah, Sekali lagi ya. Baik Ibu, dari materi yang ditangkap tadi ada banyak sumber belajar yang Ibu jelaskan dan kami juga jelaskan. Iya. Nah, sebagai calon guru yang seperti Ibu bilang, bagaimana cara kami memilih sumber belajar yang tepat untuk digunakan? Jadi dalam penentuan sumber belajar ada beberapa yang perlu kita. Jadi yang pertama itu mengingat waktu, terus yang bisa mudah didapatkan, yang tidak memerlukan banyak biaya. Jadi itu yang perlu kita ini untuk menentukan suatu sumber belajar. Jadi disesuaikan juga dengan keadaan lingkungan sekolah. Jadi kalau di lingkungan sekolah tersebut tidak memadai, misalnya dari segi medianya tidak ada seperti yang kita gunakan sekarang, itu Infokus, tidak ada internet, jadi kita mencari sumber belajar yang mudah didapat. Yang mudah didapat itu seperti apa? Buku, media cetak yang ada biasanya sudah ada di perpustakaan ya. Jadi itulah tadi yang perlu kita ketahui, yang perlu kita persiapkan dalam mencari sebuah sumber belajar, ya. Nah, jadi alhamdulillah untuk pertemuan pada hari ini dengan materi sumber belajar. Selanjutnya untuk penugasan nanti Ibu kirim saja di grup pembelajaran ya. Kalian bisa lihat di situ. Ibu kasih waktu sampai pekan depan untuk pengumpulan tugasnya. Jadi untuk hari ini cukup untuk materi kita tentang sumber belajar ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini itu sebagai bekal kalian bagi seorang calon guru. Jadi Ibu tutup materi hari ini, soalnya kita ketemu pekan depan. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Demikian video saya di bidang pengajaran pada mata kuliah belajar dan pembelajaran. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.